Selamat Hari Natal. Nah, kira-kira lagu itu pernah anak-anak dengar atau belum? Iya, itu lagu yang biasa dinyanyikan pada saat kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Nah, hari ini kita belajar bersama tentang kelahiran Yesus Kristus. Anak pelajari nanti mulai di pelajaran 9 halaman 99. Ayo anak-anak, kita semangat belajar hari ini. Di bukumu halaman 100 ada gambar seperti ini. Wah, ini gambar keluarga yang sedang merayakan Natal. Natal adalah hari yang ditunggu umat Kristen dan Katolik. Biasanya mereka mempersiapkan baju baru, makanan, kue, dan kado Natal. Anak-anak, ini adalah contoh hiasan atau benda-benda yang dipersiapkan pada saat menjelang Natal. Ada kandang Natal atau gua Natal. Ada pohon Natal. Waduh, dengan hiasannya yang indah ya. Ada juga kado Natal. Nah, kado Natal biasanya diberikan untuk kita saling berbagi. Berbagi kepada saudara, bisa juga berbagi kepada siapa saja yang membutuhkan. Anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar 1. Menyebutkan tempat Yesus dilahirkan. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya. Yang kedua, menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa kelahiran Yesus. Yang ketiga, menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang keempat, meneladan sikap Yesus yang peduli kepada orang kecil dan menderita. Lagu Natal sering diperdengarkan menjelang Natal. Ada juga yang mempersiapkan hati untuk menyambut Yesus. Maksudnya mempersiapkan hati adalah bersikap baik, tidak berbuat salah atau berbuat dosa. Nah, ini gambar kelahiran Yesus Kristus. Natal adalah hari kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus memberikan kegembiraan. Anak-anak, mari kita simak video kelahiran Yesus Matius 1, Kristus. Lukas 2 ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, demikian ya anak-anak ya, video tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus di dunia untuk menyelamatkan manusia. Ia lahir dalam kesederhanaan. Yesus lahir dalam kandang domba dan dibaringkan di palungan tempat makan ternak. Yesus adalah juru selamat kita. Para gembala mewartakan kelahiran Yesus dengan gembira dan penuh sukacita. Rayakanlah Natal dengan gembira, nyanyikan lagu Natal dengan gembira, dan berdoa dengan penuh syukur. Yesus telah lahir untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yusuf membawa Maria ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri atau sensus. Mereka berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem. Ketika sampai di Bethlehem, tidak ada penginapan bagi Yusuf dan Maria. Ada seorang yang baik hati memberikan sebuah kandang untuk Yusuf dan Maria. Bunda Maria melahirkan Yesus di kandang hewan. Yesus dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Para malaikat memberitahukan kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba. Mereka datang menyembah Yesus. Yesus lahir di kandang domba untuk memberi teladan kesederhanaan kepada kita. Hari kelahiran Yesus disebut Hari Natal. Hari Natal dirayakan setiap tanggal 25 Desember.
Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Nanti akan ada penilaian di Google Classroom. Ada 20 soal di sana. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.